Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab 1 Raja-Raja. Kita ambil tema di pasal 14 ini mengenai penghakiman atas Yerobeam dan keluarganya. Jadi kita tahu Yerobeam itu adalah seorang Efraim yang waktu Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, dia menjadi musuh Salomo. Dan ketika itu Nabi Ahia dari Shilo juga di daerah Efraim itu, yang tadinya ada tabut di situ. Nabi Ahia ini menubuatkan bahwa 10 suku akan diberikan kepada Yerobeam, ya, dan bahkan Yerobeam mendapatkan janji. Coba dulu kita ulangi dulu janji Tuhan terhadap Yerobeam ini. Dikatakan di sini pasal 11 ya, sebelum Salomo mati sudah dijanjikan ya. Ayat 38, jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, ini firman Tuhan untuk Yerobeam ya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka ya, ini dia janjinya luar biasa ini. Aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh sama atau seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Ini luar biasa, Bapak Saudara, janji Tuhan bagi Yerobeam. Asal ya, jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan dan hidup seperti hambaku Daud, kata Tuhan. Jadi bisa dibilang ini janjinya sama lah. Ya. Orang Israel akan diberikan kepada Yerobeam. Ya. Tuhan akan merendahkan keturunan Daud, tapi kata Tuhan tidak selamanya. Jadi Yerobeam ini seorang yang luar biasa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia diangkat ya dari seorang musuh Salomo sehingga dia mendapatkan posisi raja walaupun hanya 10 suku itu ya. Dan dijanjikan kalau engkau hidup seperti hambaku Daud hidup, aku kata Tuhan akan membangun keturunan atau keluarga yang teguh, keturunan yang teguh ya. Seperti yang kubangunkan kepada Daud. Jadi Yerobeam ini luar biasa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sayangnya, seperti kita tahu kemarin, dia berpikir bahwa kalaulah orang Israel tetap datang ke Yerusalem, kan sudah pecah kerajaan itu. Jadi di sini Rehabeam itu anaknya Salomo juga yang kandung ya. Dia itu menguasai daerah Yehuda ya. Kalau sudah lihat di peta itu Yehuda dan Benyamin itu di selatan. Kalau di sebelah utaranya di atas sana, inilah 10 suku itu di mana Yerobeam memerintah ya. Yang akhirnya nanti ketika itu Yerobeam membuat anak lembu emas ya, lembu jantan ya. Dan dia taruh satu di kota Dan, satu lagi di Betel. Nah, alasan dia membuat lembu emas itu karena dia khawatir kalau orang Israel datang 3 kali setahun, karena begitu persyaratannya. Kalau mau beribadah itu karena Tuhan sudah pilih Yerusalem sebagai kota di mana dia menempatkan namanya, baik sucinya juga sudah di situ. Ya, orang Israel dari segala suku harus datang ke sana 3 kali minimal dalam setahun untuk acara Paskah, Pentakosta dan Tabernakel, 3 perayaan utama ini Israel. Jadi Yerobeam berpikir, nanti kalau orang Israel itu datang ke sana 3 kali setahun, mereka akan kembali kepada kepada Rehabeam, ya. Dan nanti mereka akan membunuh aku. Itu pikiran Yerobeam. Dia nggak dengar firman Tuhan, janji Tuhan yang begitu dahsyat atas hidupnya itu. Dia nggak lihat, tapi dia berpikir atas dasar kekhawatirannya, atas dasar asumsinya bahwa kalau nanti Israel datang ke sana 3 kali setahun, mereka akan berpihak lagi kepada Rehabeam dan mereka bunuh aku. Itu kan asumsi aja, sesuatu yang ada di pikiran dia aja.
Ya, bukan sesuatu yang real, yang nyata. Nah, ini kadang-kadang kita kan begitu. Kita khawatir akan sesuatu hal yang sebenarnya hal yang itu yang ada itu hanya di pikiran kita kok. Nggak ada kejadiannya yang sebenarnya, realitanya nggak begitu. Realita itu adalah firman Tuhan yang mengatakan kepada Yerobeam, asal kamu hidup sebagaimana Daud hidup, pasti itu aku akan bangunkan keturunan yang teguh. Aku akan berikan Israel kepadamu. Israel itu tidak akan lari kepada Rehabeam dan membunuh engkau. Tidak ada. Itu hanya ada di pikiranmu aja. Ya, sayangnya Yerobeam karena kekhawatirannya, karena asumsi-asumsinya yang salah yang hanya ada di pikirannya itu, dia bertindak, bikin ibadah yang baru. Ya, dia bikin caranya ya, 2 anak lembu itu, taruh satu di Dan, taruh satu di Betel. Dia bilang, hai Israel, inilah Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Tapi namanya rakyat ya percaya aja. Gampang kalau orang banyak itu dipengaruhi. Dalam Kekristenan juga begitu. Gampang sekali ditipu-tipu begitu ya, oleh pemimpin-pemimpin agama ini. Ya. Jadi maulah Israel itu ya, makanya kalau dosa Yerobeam itu selalu dibilang ini, dosa penyembahan berhala atau dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa juga. Jadi dosanya enggak dosa biasa ini. Ya, ada banyak orang berbuat dosa, mencuri, membunuh, dan melakukan hal-hal itu efeknya dia tidak menyebabkan umat Tuhan berbuat dosa. Ini lain ini. Ini makanya penghakimannya habis nanti seluruh keluarganya. Karena dosanya agak unik dia. Diulang-ulang terus ini dalam kitab Raja-Raja nih. Kalau ada seorang yang berbuat dosa seperti Yerobeam, dibiarnya begitu, ya. Kalau seperti Yerobeam yang berbuat dosa dan mengakibatkan orang Israel berdosa juga, ya. Nah, setelah dia bikinlah ibadah, katakanlah ini ibadah baru lah ya, suatu. Karena dia sendiri netapin hari rayanya, dia netapin imam-imam yang bukan Lewi ya, dia angkat aja siapa aja yang mau jadi imam. Ya, dia juga bikin ibadah yang menurut dia lah ya, dia sendiri memberikan persembahan. Jadi karena dasar ketakutan kekhawatirannya dia melakukan itu karena motif ingin kekuasaannya itulah dengan cara dia. Kalau saya nanti bikin ibadah seperti ini, Israel mendekat kepada, berarti saya akan selama-lamanya menduduki tahta kerajaan Israel. Kira-kira begitulah dalam pikirannya. Ya, kemudian kita tahu ya, ditegurlah ini. Ini ceritanya ini di pasal 14 ini yang tema kita ini. Ini Abia anaknya Yerobeam itu sakit. Ya, terus Yerobeam bilang sama istrinya, pergilah engkau ke Ahia itu nabi yang di Shilo itu, dialah yang menubuatkan aku bahwa aku akan menjadi raja atas Israel. Ini Yerobeam lama juga, jadi ini 22 tahun ini lamanya Yerobeam memerintah, ada 22 tahun. Jadi lah cukup lama juga dia. Nah, ketika istrinya Yerobeam itu datang ke Ahia pendeknya, Ahia bilang, aku mau menyampaikan firman yang keras tentang Yerobeam nih, tentang anak ini juga. Anak ini akhirnya mati. Tapi karena menurut Tuhan hanya anak inilah, si Abia ini yang ada sesuatu yang baik menurut Tuhan. Jadi seluruh Israel akan nangis ya, meratapi anak ini. Tapi yang lainnya, nah ini ya apanya? Firman yang keras itu ya, yang disampaikan Ahia kepada istri Yerobeam supaya disampaikan itu. Katakan begini. Maka dulu ya, aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Ngeri ya. Tadinya ini kebalikan ya. Tadinya janji Tuhan itu bagi Yerobeam itu, engkau asal engkau hidup seperti hambaku Daud hidup, aku akan membangunkan keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan kepada Daud.
engkau akan kuberikan orang Israel memerintah terus. Sayang ya, Yerobeam tidak memegang teguh janji Tuhan, tapi dia bersandar kepada pikiran dan asumsi-asumsinya sendiri. Ya, dan dia membangun suatu ibadah yang baru. Makanya kalau judulnya di sini untuk LA ini dibilang Yerobeam memulai ibadah yang baru. Memang betul baru. Agama yang barulah. Dibilang begitu ya. Karena dia sendiri yang bikin aturan tentang imam-imam, diangkat siapa saja. Aturannya nyembah tadinya nyembah Tuhan, dibikin aturannya jadi nyembah lembu emas, dibikin lagi hari rayanya, macam-macam lah. Dia bikin sendiri ya, menurut maunya aja ya. Tapi yang jelas motifnya ini nanti yang akan dalam aplikasi kita akan melihat nih motifnya, karena Tuhan lihat bukan luarannya, di dalam hati si Yerobeam ini apa sebenarnya motifnya. Sebenarnya motifnya Yerobeam itu dia khawatir, dia takut tahtanya dan tahtanya tergeser dan dia dibunuh oleh orang Israel kalau orang Israel datang 3 kali ke Yerusalem. Jadi motifnya ketakutan, kekhawatiran dan keinginan untuk bertahta ini dan tidak memegang janji Tuhan. Itu juga ya, sama itu. Kemudian nanti ada seorang yang namanya Baesa ini ya. Setelah itu Yerobeam punya anak Nadab ya, di pasal 15 ini. Nah, kemudian si Nadab ini baru dia 2 tahun memerintah. Ada seorang yang namanya Baesa bin Ahia, bukan Ahia Nabi ini ya. Ada seorang namanya Baesa dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan Nadab. Dibunuh Nadab dan Baesa menjadi raja. Ayat 29 pasal 15. Segera sesudah Baesa menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam. Sampai dipunahkannya semuanya. Perhatikan ya. Sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia orang Shilo itu. Ngeri ya, penghakiman atas Yerobeam. Bukan Yerobeam aja yang dihakimi seluruh dikatakan keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup. Baesa itu hanya dipakai menjadi alat Tuhan untuk membunuh. Ya tentu Baesa nanti kena penghakiman sendiri, nantilah itu kita bicara ya. Yang penting sekarang kita lihat ini Yerobeam ini loh ya, yang tadinya mendapat janji begitu indah, tahu-tahu akhir hidupnya dan seluruh keluarganya. Jadi Yerobeam, Nadab itu juga sampai seluruh yang bernafas itu laki-laki dan perempuan juga barangkali ditewaskan ya, habis ya keturunannya ya. Kalau buat orang Israel ini kalau nggak ada keturunan, udah dianggap gagal. Aib ya, aib, memalukan, sesuatu yang menjadi aib. Oke lah, sekarang kita melihatlah dulu ini, kita cobalah aplikasikan lah ya ke dalam kehidupan kita ya. Dunia kekristenan tentunya dulu lah ya. Tentu secara pribadi kita juga bisa ambil ya, secara pribadi lah dulu lah kita terapkan dulu. Yerobeam gagalnya karena dia nggak percaya sebenarnya dengan janji Tuhan. Seandainya lah dia pegang itu janji Tuhan ya, bahwa engkau hiduplah seperti hambaku Daud supaya engkau dan keturunanmu teguh bangun keluarga yang Tuhan yang bangun itu, dan engkau akan memerintah ya. Orang Israel akan kuberikan kepadamu, kata Tuhan. Jadi janjinya ini nggak dipegang. Begitulah alasannya ya, karena pikirannya itu, karena kekhawatiran ya, karena asumsi-asumsinya. Nah, jadi ada 2 hal ini. Memang ada 2 hal dalam hidup kita secara pribadi ya. Pertama firman Tuhan, inilah sebenarnya yang realita, ini yang benar sebenarnya. Kalau asumsi pikiran-pikiran kita sendiri itu cuma namanya juga pikiran sendiri. Itu iblis justru banyak bekerja melalui pikiran-pikiran kita. Kalau surat Korintus bilang ini sebenarnya ladang peperangan itu.
di pikiran kita. Ya, benteng-benteng yang menentang pengenalan akan Tuhan, menentang percaya kepada Tuhan, menentang kasih karunia Tuhan, menentang itu apa semuanya ini ada di sini, di pikiran. Nah, dalam kehidupan kita mari kita belajarlah. Seperti Abraham lah kita belajar bapak orang beriman. Dia beriman kepada janji Tuhan sekalipun Surat Roma bilang kondisinya udah nggak mendukung lagi untuk penggenapan janji Tuhan, nggak mendukung. Di firman Tuhan dibilang di surat Roma itu sekalipun tidak ada dasar lagi untuk berharap dia menjadi bapak banyak bangsa itu, untuk punya anak dari Sarah itu udah nggak ada dasar. Usianya udah tua, Sarah juga udah hampir 90, udah mati haid gitu istilah. Udah habis lah harapan. Secara manusia, nah ini dia. Secara manusia, secara pikiran manusia, secara kondisi keadaan sekitar, udah nggak ada harapan lagi. Abraham ini. Tapi Abraham tetap percaya dan berharap bahwa janji Tuhan digenapi. Nah di sini makanya kenapa Abraham itu disebut bapak orang beriman. Nah kalau anak-anaknya kayak kita ini ya harus begitu juga. Kalau kita melihat kondisi sekitar, kita coba merenungkan dengan pikiran manusiawi kita. Kita coba bahkan orang lain berkata apapun begini, begini, begitu. Kita tinggal pilih. Ini firman Tuhan. Biasanya memang firman Tuhan tuh, janji Tuhan tuh memang bertentangan dia dengan keadaan sekitar. Maka itu jangan memandang keadaan sekitar kayak Abraham seolah-olah dia nggak lihat ya keadaannya yang sudah tua, nggak punya ya si Sarah juga sudah layu. Dia nggak mau lihat itu. Dia mau lihat firman Tuhan, apa kata Tuhan itu. Ya, saudara juga dan saya mesti begitu. Ya, nah, makanya nggak usah sharing-sharing deh sama orang-orang. Karena ini jalan hidup kita. Janji Tuhan itu untuk kita, bukan untuk orang. Nggak ada gunanya kita ngomong sama orang. Nanti kalau kita ngomong lebih diejek. Dasar nanti dibilang lu berhalusinasi lah, engkau begini begitu, malah jadi konyol. Ya, nggak usah ngomong. Ya, udah kayak percaya aja sama Tuhan, dengan Tuhan aja lah. Karena kan firman Tuhan itu bukan sering ya, memang selalu kelihatannya bertentangan dengan keadaan sekitar. Dan memang Tuhan itu begitu, tapi nanti ketika waktunya digenapi, itu seperti membalikkan keadaan sekitar itu. Contohnya, misalnya Yusuf dapat janji, dia akan menjadi kepala lah, pemimpin lah dari keluarganya ya, keluarganya akan tunduk sama dia. Kalau lihat keadaan sekitarnya makin lama makin merosot itu Yusuf itu, makin diledek sama keluarganya, dibuang ke Mesir, di Mesir dikerjain terus sampai masuk penjara. Sudah lihat nggak situasinya? Yusuf itu hidupnya makin turun itu. Tapi Yusuf diam aja, dia percaya aja, dia jalanin itu, ya. Dan ketika pada waktunya Tuhan buat dari orang kurungan sampai menjadi orang kedua, hanya dalam katakanlah seperti balik tangan begini. Bagi Tuhan, dia memang udah ahlinya Tuhan itu membuat meninggikan seseorang dan merendahkan seseorang kayak Nebukadnezar. Sombong dia, ya. Inilah Babel, kerajaan yang kubuat untuk kemuliaanku. Tuhan jatuhinya tuh gampang, seperti binatang di hatinya tuh. Jadi kayak binatang, turun dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, itu biasa pekerjaan Tuhan itu. Ya. Makanya Tuhan bilang bukan dari timur atau dari barat datangnya peninggian itu, bukan. Ya. Tapi Tuhan tuh hakim. Dia setia dengan janjinya dan dia akan tinggikan orang-orang yang memang Tuhan janjikan begitu. Jadi tidak usahlah lihat ini nih, keadaan sekitar. Tidak usahlah kita share-share sama orang. Tidak usahlah kita dengar omongan orang. Tidak usah dengar pikiran kita sendiri. Ya, jangan kayak Jerobeam dengar pikirannya sendiri, dengar asumsinya sendiri. Akibatnya dia malah nggak pegang firman Tuhan ini. Ya, itulah ya dalam hidup kita. Kita mendapat firman Tuhan. Kita yang menjalani ini. Orang tidak akan mengerti. Makanya Mazmur bilang, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang tahu. Buat apa kita ngomong? Bikin rusak. Itu pengalaman saya pahit itu. Pengalaman pahit. Gak usah ngomong sama orang. Diam aja.
Karena jalan Tuhan itu ajaib lah. Ya. Nggak kita sangka. Kayak Maria itulah. Datang firman Tuhan kepada Maria. Hai Maria. Dia masih perawan waktu itu kan. Kau akan mengandung. Melahirkan seorang anak. Begini. Terus Maria mau ngomong sama siapa? Waktu itu Yusuf aja udah mau cerai. Udah putus aja lah. Ya. Tapi Yusuf baik dia nggak mau memalukan. Ya. Mau ngomong apa Maria? Mau ngomong sama keluarganya, saya hamil dari Roh Kudus. Tuhanlah yang ngomong sama saya hamil. Apa enggak itu di zaman itu ada hukum rajam. Orang yang hamil begitu di luar nikah begitu bikin gara-gara bisa dirajam itu. Mau ngomong apa Maria? Mau ngomong sama Yusuf juga enggak. Yusuf tuh kenapa dia mau percaya sama kondisi Maria itu? Karena malaikat bicara sama dia. Ya, jadi kalau bukan karena Maria ngejelasin begini loh Yusuf, saya tuh setia kau gini. Nggak akan ada gunanya. Makanya jalanilah hidup kita. Ya, kalau orang nggak ngerti, bagus. Karena apa? Karena memang ini jalan hidup kita. Jalan hidup saudara dan jalan hidup saya. Dan memang seharusnya orang lain nggak ngerti. Seharusnya orang lain bingung, biarin aja. Seharusnya memang orang lain ngoceh-ngoceh di belakang kita, di depan kita, dari atas kita, di belakang kita, biarin aja. Karena memang begitulah. Kalau seorang yang dipilih Tuhan, seorang dipanggil Tuhan, seorang yang diberikan kasih karunia kepada Tuhan, pasti jalan hidupnya tidak mungkin dimengerti. Yesus itu contoh yang paling mantap lah itu. Sebagai seorang yang dipilih, diutus. Siapa yang bisa mengerti Yesus? Tidak ada. Murid-muridnya pun tidak ngerti pada waktu itu. Tidak ngerti. Yesus bilang aku harus pergi ke Yerusalem, disalib di sana, suruh mati bangkit. Petrus bilang orang terdekat nih. Jangan Tuhan, kiranya Bapa mengelakkan engkau daripada kesusahan itu. Iblis, Yesus bilang itu. Hei iblis. Orang terdekatnya jadi pakai iblis untuk menghalangi jalan Yesus. Makanya di taman Getsemani pun Yesus coba juga bantu, ikutlah berdoa dengan aku katanya yang tiga itu. Yohanes, Yakobus, Petrus. Ketiduran juga mereka. Nggak bisa juga. Akhirnya Yesus sendiri yang harus menghadapi Getsemani-nya. Dia sendiri, nggak bisa, nggak ada seorang pun. Nah, akhirnya nanti malaikat yang bertolong, memberi kekuatan. Jadi saudara dan saya punya Getsemani. Dan itu hanya kita sendiri. Bahkan pasangan kita pun nggak ngerti. Ya. Jangan saudara berharap seorang pun, termasuk pasangan kita, nggak ngerti. Kita pun nggak ngerti pasangan kita itu apa jalan hidupnya itu. Karena Tuhan sendiri kalau yang berurusan dengan dia. Ya. Jadi sekarang kesimpulannya apa? Pegang janji Tuhan aja ini. Hidup oleh firman Tuhan. Bukan hidup oleh asumsi dan pikiran-pikiran kita sendiri. Bukan hidup oleh apa kata orang apalagi. Ya. Biarinlah. Ingat ya, kita sedang mengikuti seorang, yaitu Yesus, yang disalah mengerti. Disalah mengerti habis-habisan sampai dibunuh. Itu ahli Taurat, orang Farisi itu salah mengerti. Karena seorang Farisi, ahli Taurat punya konsep Mesias itu mestinya begini, bangun bait suci, bikin Israel, melepaskan Israel musuh jasmani, haruslah bikin pendamaian dunia, selain gini, bla 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 bla, banyak itu. Dia lihat Yesus begini, ini penyesat ini, kita bunuh. Jadi kalau kita sedang mengikuti seorang yang disalah mengerti, wajarlah kalau kita pun tidak dimengerti oleh orang-orang terdekat kita sekalipun. Siap-siap ya, kalau memang mau ngikut Yesus, ya artinya setia pegang janji Tuhan kalau mau. Ya, ada dua orang kan, ya kayak Jerobeam lah, udahlah. Cari amannya lah, daripada kita nanti jangan-jangan kita dibunuh nih, jangan-jangan gimana kalau orang bilang kita sesat. Kalau orang bilang kita ini apa, kita dikucilkan, kalau saudara tidak mau berani bayar itu berarti engkau hanya dipanggil aja lah.
nggak dipilih. Karena saya yakin kalau orang dipilih Tuhan, dia pasti bertahan, diberikan kasih karunia oleh Tuhan untuk berjalan melawan arus, against the tide. Saya pernah baca judul itu Watchmeni, biografinya ditulis oleh orang, judulnya Against the Tide, melawan arus. Kalau saudara nggak mau, ya memang tergantung lah. Kalau orang udah dipilih Tuhan ya mau nggak mau. Kalau orang dipilih Tuhan, dikasih karunia oleh Tuhan, dia nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak, dia akan jalankan itu. Belajar sabar sebagai umat pilihan Tuhan. Ini saya bicara sama umat pilihan Tuhan nih, bukan sama orang yang hanya dipanggil aja. Kalau banyak orang dipanggil itu, orang banyak itu, itu ikut Tuhan karena roti itu, karena mujizat itu. Ikut Tuhan, dia melayani Tuhan, ya itu karena tahta itu, ya, karena kedudukan, ya karena jabatan, karena uang itu. Nggak usahlah munafik, karena nanti Tuhan sendiri akan menghakimi kita semua, ya. Banyak Jerobeam dalamnya kekristenan. Sekarang saya masuk dulu dalam kekristenan. Banyak Jerobeam yang punya tahta, punya kedudukan, dan bikin ibadah yang baru. Ingat saya, pemimpin agama dalam kekristenan ini, banyak aturannya. Harus perpuluhan katanya, supaya jangan mencuri uang Tuhan. Dari mana itu aturan? Dari mana? Nggak ngerti konteks itu. Perpuluhan apa semua konteksnya perjanjian lama untuk antara Yahweh dengan Israel, perantara Musa. Kalau kita di sini antara El Elyon dengan umat pilihan Tuhan, di perantara oleh Yesus, lain lagi perjanjiannya, lain. Perjanjian lama dengan perjanjian lalu itu lain. Banyak orang yang nggak tahu. Dia kasih tahu juga nggak bisa, karena memang udah punya asumsi sendiri, karena motifnya. Motifnya saya kasih tahu. Sama lah dengan Jerobeam, sama. Nggak beda, karena tahta itu. Jerobeam juga bikin ibadah baru, bikin agama baru. Itu juga karena tahta, dia ingin posisinya. Jangan sampai aku dibunuh mah. Ya, para pemimpin agama dalam kekristenan karena tahta itu. Karena duit. Apalagi? Bikin lagi aturan baru. Buah sulung lah. Buah sulung udah saya bilang. Itu orang kok masih juga dibilang duit lagi. 1 bulan gajimu katanya. Bulan Januari. Setor di bulan Februari. Itu Jerobeam. Itu Jerobeam yang membuat ibadah yang baru. Itu gereja mula-mula nggak kenal loh. Bahkan kalau saya tanya Petrus, Paulus, Rasul Yohanes, misalnya dia bisa hidup lagi lah. Dia disuruh ikut ibadah-ibadah dalamnya kekristenan. Dengan segala peraturannya itu, pemimpin agamanya khotbah. Dia jadi bingung, mungkin dia pikir, ini Kristen atau bukan? Ini pengikut Yesus atau bukan? Bingung dia, karena nggak ada. Perpuluhan nggak ada itu. Gereja mula-mula nggak ngerjain itu. Kok ini ada buah sulung ya? Kok ini ada gedung begini ya? Bingung lah. Akhirnya Petrus, Paulus, Yohanes mungkin udahlah kita kembali aja ke posisi kita di sorga sana, biarin aja mereka ini. Iya betul. Kayaknya saya ngelawak ngelucu, enggak. Saya memang ngelihat apa adanya begitu kok. Memang nggak ngerti kok itu. Barangkali Yesus sendiri kalau datang ke gedung-gedung itu, saya yakin dia sama dengan waktu ketika datang dia ke bait suci itu di Yudaisme itu. Dia bawa ini, dihancurkan semuanya itu. Dagang aja kalian ini. Jangan buat rumah Bapakku menjadi tempat sarang penyamun. Orang Farisi itu dagang ahli Taurat itu. Dia bilang sama umat Tuhan itu, kalau kalian mau datang ke sini, mau apa? Karena orang Israel jauh, nggak mungkin dia bawa domba, bawa lembu, bawa apa, nggak mungkin. Jangan beli di luar ya lembunya ya. Kalau lembu luar tuh nggak tahir, katanya. Kalau di sini, dia makanya jualnya di luar, di pelataran tuh. Kalau bait suci kan dibagi 3 itu. Di sini nih jualnya. Di sini makanya ada penukar uangnya juga, money changer. Kalau di sini udah tahir, kami udah periksa itu. Tapi harganya lebih mahal daripada harga pasar. Ya, beli di sini ya, beli dia di situ. Untung orang Farisi. Dagang, ya sama. Dia nominasi dagang juga. Kalau nggak dagang dari mana duitnya?
Saya tanya dulu, ayo jangan juga bodoh ya, jangan bodoh. Dari mana organisasi-organisasi dapat duit kalau tidak dagang? Dari mana? Oh, persembahan sukarela. Enggak sukarela, bos. Hukum itu kan ditegar. Jika engkau, inilah di agama tuh ya, jika kau nggak bayar ini, ayatnya Malaikat 3:10, jika, maka. Itu kan ancaman, itu kan agama. Bukan sukarela, bukan. Dagang. Apa yang didagangin? Oh, firman Tuhan. Firman agamanya. Bukan firman Tuhan. Agamanya. Nantilah, saya yakin kalau Yesus datang ke gedung-gedung denominasi, diberantakin itu. Dagang semua di situ. Ya. Bukan apa ya? Oke lah ya. Jerobeam-jerobeamnya berkeliaran dalam dunia kekristenan ini. Dagang kerjanya, mempertahankan posisinya. Kadang-kadang bunuh-bunuhan juga. Udahlah, ya kita tahu sendirilah itu. Jadi kesimpulannya apa? Penghakiman pasti datang. Jerobeam ini pikir penghakiman nggak datang. Tapi ingat ya, penghakiman itu selalu ada positifnya ya. Coba dulu saya baca dulu Yesaya sebagai kesimpulan nih sebelum saya tutup ini ya. Yesaya 26 ayat 9 ini, saya baca ini ya. Bagian bawah itu, sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Penghakiman itu tujuannya supaya penduduk bumi mengenal apa yang benar. Supaya Jerobeam tahu mana yang benar. Supaya orang Israel tahu mana yang benar. Memang dalam sisi penghakiman itu ada sisi yang apa yang ditabur, yang dituai. Jadi penghakiman itu kayak dua koin. Satu koinnya pemulihan supaya tahu apa yang benar. Yang ini penghakiman itu memang kayak hajaran bentuk ya. Apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Jerobeam terkena. Jerobeam zaman ini juga terkena ya. Saudara, ada waktunya nanti kita datang itu kita semua menghadap di situ. Pertanggungjawabkan pelayanan kita. Lo melayani apa motivasinya? Lo pengen tahta, pengen kekuasaan, pengen duit, lu cari untung atau enggak? Oh, itu dilihat. Tuhan enggak lihat khotbah kita. Tuhan enggak lihat berapa banyak orang yang percaya sama kita. Tuhan enggak lihat berapa banyak gedung yang bisa kita bangun. Berapa banyak sekolah teologi yang bisa kita bangun. Enggak itu yang Tuhan lihat. Tuhan lihat di dalam karena firman Tuhan bilang, manusia melihat di luar, Tuhan lihat di sini. Motifnya apa? Lu ikut Tuhan apa motifnya? Yesus bilang kalau kamu datang ke saya karena roti, aku enggak suka. Itu dia. Oke lah, cukup lah ya. Haleluya.